Assalamualaikum, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Alam Perdana kembali menjumpai Anda di Simpang 5 TV dalam program Bangga Jateng. Kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan mengadakan pilkada untuk memilih yang namanya gubernur, bupati, wali kota yang sudah disepakati bersama. Nah, di hari tenang ini pastinya tidak boleh ada lagi yang namanya masa kampanye, sosialisasi, dan lain sebagainya. Memang harus tenang. Untuk itu, kita akan berdiskusi bersama dengan Bawaslu Jateng. Apa saja sih persiapan Bawaslu Jateng dalam pengawasan pemungutan suara pemilihan 2024? Untuk membahas tentang itu, pemirsa, kita sudah hadir narasumber dari Bawaslu Jateng. Beliau adalah Ibu Diana Ariyanti SP, anggota Bawaslu Jawa Tengah, Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan. Kita sapa sama-sama. Halo Ibu, apa kabar? Baik, kabarnya Mas Alam. Saya lihat ini Ibu kelihatannya kayak capek gitu ya, karena ini benar-benar kan ada gawe dan jenengan adalah orang Bawaslu adalah yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemilihan ini nanti berjalan dengan jujur, adil, dan rahasia semacam itu. Bu, ini kita langsung saja ya Bu ya. Bagaimana nih Bu, Jawa Tengah khususnya Bawaslu mempersiapkan secara umum dulu Bu ini kepada masyarakat, apa persiapannya untuk mengamankan atau mengawasi pilkada kali ini, Bu? Ya, terima kasih Mas Alam. Terkait dengan apa yang menjadi tugas pokok fungsi Bawaslu, yaitu pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap tahapan persiapan pemungutan suara. Ya, kalau di Jawa Tengah ya Mas Alam, Jawa Tengah itu 35 kabupaten kota, 576 kecamatan, 8.563 desa kelurahan, dan 56.812 TPS. Wah, luar biasa loh. Sampai hafal 12-nya. Itu kewilayahan yang menjadi tanggung jawab Bawaslu Jawa Tengah. Di dalam tahapan persiapan pemungutan suara yang tinggal 1 hari lagi, hitungan jam ya, sudah hitungan jam menuju pemungutan dan penghitungan suara. Apa-apa yang sudah dilakukan Bawaslu sejak awal, pertama tentu saja memahami tugas pokok fungsi Bawaslu khususnya di tahapan pemungutan dan penghitungan, dan itu kami lakukan asistensi supervisi kepada 35 Bawaslu kabupaten kota. Tentu saja ditindaklanjuti teman-teman di 35 ini kepada panitia pengawas kecamatan yang ada di 576 kecamatan. Selanjutnya juga disampaikan kepada pengawas kelurahan desa yang ada di 8.563 desa kelurahan, dan selanjutnya disampaikan kepada PTPS kita, pengawas TPS, karena memang ujung tombak Bawaslu itu ada di pengawas TPS ya, yang sejumlah 56.812 PTPS kita yang ada di TPS tersebut ya, di seluruh Jawa Tengah. Jadi mengasistensi ini memberikan pemahaman yang utuh terhadap regulasi pemungutan dan penghitungan suara yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia. Bu Diana, mohon maaf saya potong. Sejauh ini, bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri? Salah satunya adalah PTPS. Apakah sudah mendapatkan apa bahasanya ya? Juknis, BIMTEK atau bagaimana Bu, untuk memastikan nanti sebagai ujung tombak, oh ini supaya berjalan dengan baik? Ya, betul. Yang kami lakukan Mas Alam, selain tadi yang saya sampaikan, bimbingan teknis kepada pengawas TPS maupun tadi berjenjang ya, dari kabupaten, kemudian ke kecamatan, kemudian ke desa kelurahan, kemudian sampai ke PTPS, berupa bimbingan teknis tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian rekapitulasi di kecamatan, nanti kan setelah pemungutan dan penghitungan ada proses rekapitulasi di suara di tingkatan kecamatan, di tingkatan kabupaten kota, dan itu pun juga sudah kami persiapan. Selain bimbingan teknis tatap muka, kami Jawa Tengah, Bawaslu Jawa Tengah berinisiasi menyusun sebuah video tutorial yang itu akan memudahkan penyelenggara kita memahami regulasi secara utuh, sehingga meminimalisir
atau mencegah terjadinya pelanggaran pilkada, kemudian bisa menjadi bahan edukasi kepada pemilih yang terdekat ya, maksudnya PTPS ini kan sangat bersinggungan erat dengan pemilih ya. Nah ini yang bahkan dengan saksi ya Bu ya. Ya saksi pemilih di TPS tersebut ini menjadi bagian yang menjadi tugas pengawas. Dan yang terakhir memang kalau penindakan ini kan sebenarnya upaya akhir untuk ada dua hal tusi yang harus kita lakukan dulu, pencegahan terhadap pelanggaran, kemudian pengawasannya apakah di dalam proses pemungutan dan penghitungan itu teman-teman KPU dan jajaran sudah melaksanakan sesuai ketentuan mekanisme prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Baik Bu, sebelum kita bahas lebih jauh lagi teknis nanti di hari H Bu, ini kan di masa tenang, tinggal menunggu jam. Pastinya di tenang ini kalau kita tidak jeli sebagai pengawas, itu pastinya akan ada tantangan dan potensi-potensi yang muncul Bu. Misalnya ada seperti politik uang, intimidasi, serta selama menuju ke proses pengututan itu. Kok selama ini di Jawa Tengah dari pandangan Bawaslu bagaimana Ibu terkait dengan hal-hal di masa tenang? Untuk masa tenang baru hari ini ya Bu ya? Hari ini sama kemarin? 24, ya, 25, 26 ya. Nah, sudah berjalan selama kurang lebih 2 hari lah semacam itu. Bagaimana Bawaslu melihat ini? Apakah teman-teman penyelenggara kemudian teman-teman yang sebagai tim ses ini melakukan hal yang sudah sesuai ketentuan Ibu? Kalau dilihat dari pengalaman Ibu. Jadi begini, masa tenang itu kan secara filosofis ya, sebuah waktu ya, 3 hari ini waktu yang memang disediakan oleh undang-undang. Pemilih kita ini kontemplasi ya. Nanti siapa yang akan mereka pilih di bilik suara tanggal 27 November begitu kan. Jadi sebenarnya sejarah filosofis ada masa tenang kan seperti itu. Untuk ketika merenung, di masa merenung, mereka kontemplasi, mereka sudah sebelumnya mengikuti kampanye ya, visi misi, debat terbuka, kemudian alat peraga kampanye yang disediakan oleh KPU, kemudian media-media lain yang memang digunakan untuk menyampaikan visi misi program pasangan calon itu ya. Ya, sejatinya masa tenang itu seperti itu begitu ya. Terkait dengan apa yang disampaikan Mas Alam ini ya, tadi kembali lagi bahwa fungsi pencegahan yang dilakukan Bawaslu untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang Mas Alam sampaikan. Jadi termasuk misalnya memberikan imbauan kepada pasangan calon apa saja yang tidak boleh dilakukan di masa tenang gitu ya. Tadi politik uang, kemudian kampanye itu ya, memang tidak boleh atau larangan, dan implikasi terhadap larangan itu apa saja sudah kita sosialisasikan melalui media sosial maupun tatap muka dan seterusnya yang itu memang kita lakukan. Begitu. Oke. Baik Bu, tentunya keterangan ini memantapkan teman-teman yang sedang bertugas itu ya Bu ya. Bagaimana Bawaslu Jawa Tengah sudah menyiapkan banyak hal, termasuk juga potensi-potensi yang muncul gitu di hari tenang semacam ini. Nah Bu, untuk pengawasan ini kan kalau kita lihat ya Bu, di masyarakat ini kan pengawasan kan tidak semerta-merta gitu ya. Kita itu bisa mengawasi, misalnya saya sebagai Bawaslu tidak bisa mengawasi secara langsung apa yang terjadi di akar rumput di masyarakat. Nah, bagaimana Bawaslu ini bisa mengambil langkah-langkah supaya hal tersebut tidak terjadi Bu selama masa tenang ini? Misalnya tadi ya ada intimidasi, ada pemilihan, pastinya kok sudah ada rambu-rambu. Nah, yang bertugas ini siapa Bu yang mengawasi sampai ke akar-akar rumput ini, Bawaslu sendiri melalui apa jaringannya nanti? Iya, jadi begini, memang keterbatasan jumlah ya. Bawaslu ini kami meningkatkan yang namanya peran partisipasi masyarakat. Ya, masyarakat ini bisa menyampaikan laporan terhadap dugaan ya, baru dugaan pelanggaran pemilihan. Gitu, pilkada. Gitu ya. Ini yang kita dorong memang peran-peran masyarakat ini. Nah sebenarnya dorongan peran partisipasi masyarakat ini sudah sejak awal tahapan kita lakukan. Misalnya Bawaslu ini punya sejumlah wilayah desa anti politik uang misalnya. Nah ini sebenarnya
upaya-upaya kultural ya, upaya-upaya kultural mendorong peran serta masyarakat untuk pilkada kita lebih baik, jujur, tanpa politik uang begitu ya. Ini ada beberapa wilayah, contohnya Kabupaten Magelang ada sekitar ya puluhan desa yang sudah mereka mendeklarasikan diri sebagai desa politik uang. Sragen juga ada. Tentu ini menjadi bagian yang kita dorong untuk partisipasi masyarakat itu. Kalau kaki tangan Bawaslu hanya 56.000 sekian tidak itu bisa ya Bu mengawasi 56.012 TPS ya Bu ya. Itu kemudian pemilih kita kan 28 juta ya tersebar di 35 kabupaten kota. Nah ini yang memang menjadi partisipasi masyarakat ini menjadi bagian penting memperkuat fungsi-fungsi Bawaslu sesuai kewenangan yang dimandatkan undang-undang. Gitu kira-kira Mas. Ibu, untuk masyarakat ini kan kadang ada yang paham, ada yang tidak ya Bu. Tentunya Bawaslu sudah melakukan inovasi-inovasi, Bawaslu Jawa Tengah khususnya ya. Inovasi teknologi apa Bu yang digunakan di Jawa Tengah ini khususnya untuk peran serta aktif masyarakat dalam membantu pengawasan Bawaslu sendiri Bu? Ya, jadi sekarang kan eranya media sosial ya. Benar Jadi sekali, ya. Data WA sosial itu 70% masyarakat kita pengguna internet, dan dengan berbagai platform media sosial yang memang menjadi ruang penting untuk kita memberikan inovasi di situ ya. Jadi dari fungsi-fungsi pengawasan, fungsi-fungsi edukasi itu kita masifkan ya di media sosial yang Bawaslu Jateng punya, kemudian 35 kabupaten kota punya, kemudian juga pengawas-pengawas kita yang sampai di TPS ini juga kita dorong untuk bisa memberikan informasi yang utuh tanpa tanpa kurang gitu ya terhadap pesan-pesan yang kita sampaikan. Gitu kira-kira Ibu Diana, sebelum kita break ini tadi disampaikan juga ya, ada desa yang namanya bisa mendeklarasikan desa anti politik uang. Ya. Nah, nanti kita belajar dari sana Bu. Apakah hal ini itu bisa diterapkan di 35 kabupaten kota? Apa saja yang didapatkan? Tapi kita lanjutkan dialognya Bu setelah jeda iklan berikut. Tetaplah bersama kita pemirsa, tetap di Bangga Jateng. Hari ini kita membahas tentang persiapan Bawaslu Jawa Tengah dalam pengawasan pemungutan suara pemilu 2024 yang tinggal menghitung jam. Tetaplah bersama kami di Simpang 5 TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bangga Jateng. Senang sekali hari ini kita bisa mengedukasi masyarakat banyak hal terkait dengan pemungutan pilkada atau pemungutan suara pemilihan 2024. Di studio kami sudah hadir narasumber kami, yaitu Ibu Diana dari Bawaslu Jawa Tengah. Tadi di awal-awal segmen kita sudah membahas banyak hal terkait dengan persiapan, inovasi, dan juga bagaimana menghadapi tantangan potensial yang muncul selama masa tenang ini. Bu Diana, kita lanjutkan dialognya ya Bu Dia. Iya. Ini Bu Diana, tadi sempat ada beberapa hal-hal yang disampaikan di segmen awal tadi. Ada desa-desa anti politik uang semacam itu. Dari Bawaslu sendiri melihatnya, apakah ini kira-kira nih sebagai pembelajaran nih mungkin buat teman-teman yang ada di rumah, apa yang bisa di copy paste gitu Bu dari teman-teman di Magelang tadi itu Bu? Iya. Jadi hal-hal yang bisa dilakukan itu ya. Jumlah desa di Jawa Tengah itu kan 8 ribuan tadi ya. Nah, tentu saja upaya masif ya, terstruktur, sistematif dan masif ketika ini salah satu upaya untuk gerakan kultural ya masyarakat, karena memang politik uang itu dari pemilu ke pemilu selalu menjadi atensi kita bersama. Begitu ya. Bahaya politik uang terhadap keberlangsungan pemerintahan yang terpilih begitu ya. Jadi harapannya dengan segelintir ya, sedikit ya dari yang kecil ini, dari yang berawal dari beberapa desa yang itu mendeklarkan terkait dengan ini desa anti politik uang, bahwa mereka juga tidak akan menerima politik uang di dalam
proses pemilihan apapun, misalnya seperti itu bisa menginspirasi, kemudian menginspirasi bagi wilayah-wilayah lain yang memang persoalannya sama kan, persoalan politik uang ini kan ada di mana-mana gitu ya. Juga selain itu, saya pernah di dalam forum Aisyah ya, ibu-ibu Aisyah itu melabeli diri bahwa perempuan menolak politik uang. Nah, ini sebenarnya ini bisa menjadi campaign ya, untuk tadi mendorong upaya kultural masyarakat, habit masyarakat. Nah, itu yang agar timbul untuk mereka kesadaran bahwa politik uang itu harus diperangi bersama-sama. Benar Ibu Diana. Ya. Ini terkait dengan di masyarakat sekarang apalagi media sosial. Tadi Bu Diana juga menyebutkan bahwa Bawaslu ini juga ada media sosial, kabupaten juga ada media sosial. Berarti saat ini memang Bawaslu memantau media sosial pergerakannya ya Bu ya? Iya, atau bagaimana menceritakan? Karena takutnya nanti masyarakat, aku udah ngetek Bawaslu misalnya di Kabupaten Pati, misalnya Pati atau Kabupaten nggak ada respon sama sekali. Nah, apakah memang Bawaslu sendiri juga bahasanya itu notis media sosial yang dikirimkan oleh teman-teman atau masyarakat di bawah itu? Oh ya pasti. Jadi Jateng itu beberapa waktu lalu misalnya pada waktu seleksi Panwascam Pak ya. Itu ada laporan masuk misalnya ya, dia memenuhi syarat tapi kok tidak. Nah, itu akan kita lakukan investigasi gitu ya terhadap laporan yang masuk ke kotak laporan kami ya. Nah, itu kan selalu kami tindak lanjutin apapun yang menjadi laporan masyarakat ke Bawaslu gitu ya. Termasuk misalnya kemarin itu beberapa waktu lalu kecamatan ini gitu, wascamnya tidak ada di tempat ya, seperti itu kan sebagai upaya kita untuk mengkoreksi ya, dan kita melakukan investigasi terhadap hal tersebut, mengklarifikasi apakah benar ya, karena kan kita ini kan melayani masyarakatnya. Nah, itu ya. Saya kira itu masalah. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya, karena partisipasi masyarakat ini penting sekali ya Bu ya, untuk mendukung bagaimana nanti suara pemilihan ini bisa benar-benar real dari masyarakat tanpa ada hal yang lain. Dan sangat terbantu sekali ya Bawaslu dengan hal tersebut ya Bu ya? Iya, pasti sangat terbantu. Dan yaitu tadi untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, bermartabat, tentu semuanya harus mengambil peran untuk itu gitu ya, penyelenggara maupun masyarakat. Itu Bu, di masyarakat ini, di media sosial kan ini masa tenang itu sudah gaduh Bu. Gaduh terkait banyak masalah lah, misalnya kayak serangan fajar dan lain sebagainya. Sudah dilaporkan ini di tag ke masyarakat, ke Bawaslu tidak ada partisipatif. Nah, jangan-jangan Bawaslu ini tidak netral nih dan tidak independen sebagai pengawas lapangan. Nah, bagaimana Bawaslu sendiri melihat fenomena itu dan tudingan di masyarakat yang bisa jadi itu ya karena asumsi masyarakat sendiri ya Bu ya. Bagaimana Bawaslu Jawa Tengah melihat kondisi semacam ini Bu? Ya, Bawaslu Jawa Tengah selalu mempublish terhadap kinerjanya gitu ya, termasuk perkara penanganan pelanggaran pemilu yang itu menyangkut pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, kemudian pelanggaran pidana. Nah, ini ya yang selalu kita publish bahwa kerja-kerja kita diketahui oleh publik gitu ya. Itu artinya menyampaikan by database ya. Artinya dengan kita terbuka kritik apapun yang disampaikan masyarakat, tetapi kita juga menyampaikan apa yang sudah menjadi tugas pokok fungsi Bawaslu dan juga kerja-kerja yang sudah kita lakukan. Silakan mengikuti akun media sosial itu yang bisa masyarakat pemilih cepat untuk bisa mengaksesnya. Di sana selalu dalam setiap tahapan kita sampaikan sekian penanganan pelanggaran yang kita tangani, kemudian ini tahap apa, kemudian apa yang dilakukan, itu ada di sana semua Mas Alam. Ya. Bu, ini sedikit kita sudah menuju ke teknis Bu, di hari-hari selama kampanye sampai hari tenang ini. Kalau dari pemetaan Bawaslu Jawa Tengah sendiri Bu, daerah mungkin tidak menyebutkan daerah ya Bu ya, secara spesifik. Mungkin adakah saat ini di daerah yang menjadi attention
secara full Bu, maksudnya ada konflik keras atau ada memang potensi-potensi yang banyak muncul gitu Bu. Mungkin bisa diceritakan atau di-sharing, ini teman-teman PTPS mungkin menyaksikan nanti untuk tayangan ini. Iya, jadi gini, fakta empirik pemilu langsung ya, sejak 2004 itu ya. Jawa Tengah ini kan wilayah yang punya sejarah baik begitu ya, artinya dalam setiap kontestasi tentu memang ada ketegangan-ketegangan itu pasti, tetapi saya kira dengan kultur masyarakat Jawa yang saling menghormati ini yang menjadi kultural yang kental, ini pendekatan-pendekatan itu yang kita lakukan. Sebenarnya kalau menjelang pemungutan ini malah yang agak perlu perhatian ini cuaca ini. Nah ini banjir. Nah seperti di pemilu 2024 kemarin ya, ya Bu ya, ada yang banjir di Demak itu ada 112 TPS yang pemungutan suara susulan. Nah itu seperti ini. Nah ini menurut data BMKG sampai tanggal 27 itu hujan deras. Nah kayak gini kan memang yang dimaksud rawan ya cuaca alam ini yang memang beberapa TPS yang kemungkinan antisipasi banjir misalnya. Nah ini di hari ini tadi ada informasi di Kabupaten Boyolali. Nah itu tapi masih dimitigasi terkait dengan TPS yang rawan kebanjiran gitu. Nah seperti itu. Artinya TPS ini sulit diakses oleh pemilih, sehingga kan memang perlu ada relokasi dan seterusnya yang itu memang perlu dibicarakan. Apalagi ini mendekati ada banjir dan sebagainya, mungkin bisa berkaca tahun lalu gitu ya Bu ya, terkait dengan pemilihan itu Februari kemarin ya, di pemilu kemarin kan Februari gitu ya. Ini kan November sama-sama musim penghujan gitu ya. Ada yang misalnya kotak suara tidak tertutup terpal ketika pas distribusikan hujan, kayak gitu. Nah ini seperti itu yang memang harus diantisipasi, dan Bawaslu berperan di sana untuk mengingatkan terkait standar operasional prosedur untuk pengiriman alat kelengkapan TPS. Gitu. Baik, Bu, ini kita mulai bahas pada hari H lah, kita simulasi hari H. Nah, simulasi hari H itu ada namanya PTPS yang memang menyaksikan secara langsung, merekam dan sebagainya. Kalau untuk memitigasi Bu, untuk kemarin kan pasti ada keluhan-keluhan, ada hal-hal yang memang misalnya ada aplikasi-aplikasi yang misalnya tidak bekerja dengan maksimal, kemudian diterapkan dalam pemilihan 2024 ini. Bagaimana Bawaslu menyiapkan itu supaya perangkat yang dimiliki oleh PTPS ini nanti ketika bekerja di lapangan itu bisa diakses dengan baik dan bisa melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksi PTPS-nya, Bu? Iya. Jadi kalau PTPS ini kan nanti mencatat ya seluruh kejadian di TPS itu dituangkan di dalam form A pengawasan gitu ya. Itu yang nantinya memang menjadi mahkotanya Bawaslu ketika nanti ada sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau perangkat teknologi informasi itu kan sebenarnya hanya sebagai alat bantu ya, tetapi dokumen-dokumen formal yang berupa hard copy itu yang menjadi lebih penting gitu ya untuk ditulis oleh PTPS kita gitu ya. Jadi yang ada di lapangan misalnya kalau KPPS itu ada Sirekap ya. Sirekap itu kan alat bantu, tetapi yang dilegalisasi oleh undang-undang adalah proses yang berjenjang itu gitu ya. Dokumen dimasukkan kotak, kemudian dikirim ke kecamatan, nanti direkap di kecamatan, dan semua mata telinga masyarakat itu bisa mengikutinya di pleno terbuka untuk rekapitulasi. Orang bisa tahu si A, si B, si calon ABC itu bisa dapat berapa, itu secara terbuka bisa dilihat oleh masyarakat. Karena masyarakat sendiri sekarang juga sudah mulai kritis semua ya, dan di streaming biasanya gitu ya. Kalau rekap itu di streaming, jadi kan siapapun bisa tahu. Kita bisa tahu pilkada di Jabar, kita bisa di Papua, gitu pun akan tahu semua. Nah, inilah yang pemilu kita sudah semakin transparan gitu ya, akuntabel,
kerja-kerja penyelenggara kita bisa di monitor oleh seluruh masyarakat pemilih kita. Itu Mas Alam. Baik. Ibu, kita lanjut untuk dialog dan diskusinya, tapi kita rehat sejenak Ibu. Ya, kita nanti membahas di segmen berikutnya, kita akan berdialog atau bertanya terkait dengan bagaimana Bawaslu ini bekerja sama dengan KPU selaku penyelenggara, agar nanti ada koneksivitas yang baik, koordinasi yang baik, sehingga pengawasannya juga baik, pelaksanaan juga baik, tidak ada hal saling menyalahkan lah bahasanya gitu ya Bu ya. Baik, kita akan rehat sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Bangga Jateng dalam program persiapan Bawaslu Jawa Tengah dalam pengawasan pemungutan suara pemilihan 2024, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Simpang 5 TV dalam program Bangga Jateng. Bangga sekali hari ini saya bisa menemani Anda bersama dengan Bawaslu Jawa Tengah menguraikan banyak hal terkait dengan persiapan pengawasan yang menjadi tanggung jawab dan tugas dari Bawaslu untuk mengawasi agar pemilu ini bisa berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Khususnya bagi Bapak Ibu yang saat ini nanti di tanggal 27 akan memilih gubernur di Jawa Tengah, wakil gubernurnya, wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupatinya. Baik, kita lanjutkan dialognya Ibu terkait dengan pertanyaan sebelum break Ibu. Ya. Ini kan untuk menjalankan ini kan Bawaslu tidak menjadi bahasanya itu tidak ingin saling bentur gitu ya Bu ya, bersama dengan penyelenggara khususnya KPU semacam itu. Adakah mungkin bahasanya koordinasi antara misalnya terdapat hal-hal yang klik-klik kurang tepat, misalnya seperti itu yang ditemukan dalam lapangan ketika entah membawa surat suara dan sebagainya. Bagaimana koordinasi dengan KPU Bu saat ini bersama dengan Bawaslu Jawa Tengah? Ya, jadi KPU dan Bawaslu itu lahir dari rahim yang sama ya. Jadi bahwa di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 22E gitu ya Pak, KPU dan Bawaslu ini adalah satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu ya. Jadi harus itu yang jadi ruh kita penyelenggara, dan ini juga kami sampaikan sampai jajaran kita di tingkatan TPS ya. Jadi satu kesatuan fungsi yang tidak terpisahkan ya. Jadi KPU ini sebagai pelaksana teknis pilkada dan Bawaslu sebagai pengawas yang memastikan bahwa sesuai seluruh mekanisme prosedur dijalankan oleh KPU sebagai pelaksana teknis itu. Jadi, kami selalu dalam setiap tahapan ini intensif ya, intensitas koordinasi ini kami tingkatkan, apalagi menjelang ini ya HP kita ini kayak operator Telkomsel gitu. Kalau ada masalah kita langsung telepon KPU provinsi. Jadi secara berjenjang kami perkuat fungsi itu. Sampai kami itu ber-14 ya, KPU 7, KPU provinsi 7, Bawaslu 7 ini punya grup WA 1 jadi tiktok kalau ada persoalan apa. Karena kan kita kalau ada masalah ini kan yang dicari titik temunya kan, bukan titik pisahnya gitu. Jadi dan pasti dalam setiap tahapan ini selalu ada problematika gitu ya. Ya kayak kalau ada juk itu, hidup itu pasti penuh masalah, kalau penuh cucian namanya laundry gitu kan. Jadi sama analognya dengan dengan pilkada kita ini, dalam setiap tahapan itu pasti ada persoalan, dan ini Bawaslu harus menjadi problem solver di dalam setiap persoalan di dalam tahapan itu. Jadi memastikan mekanisme prosedurnya dilaksanakan dengan tepat. Kalau ada problem kita menjadi problem solver gitu ya. Jadi setiap tahapan ini tidak mulus gitu ya. Di dalam regulasi sudah diatur detail satu persatu, tapi masalah itu pasti muncul. Ya di kekosongan hukum itu pasti ada. Nah, disinilah peran Bawaslu memberikan advice ya, menjadi problem solver gitu terhadap problematika yang memang terjadi di lapangan. Oke. Ya, begitu. Baik. Jadi Bu Diana saat ini koordinasinya bagus lah ya Bu ya. Ya, berjenjang itu pasti kami tekankan. Jadi kalau di provinsi
selesai, ada problem selesaikan, ini selalu kami informasikan sampai ke bawah. Kabupaten kota dengan Bawaslu KPU juga sama, Panwascamnya dengan PPK-nya di tingkatan kecamatan, kemudian di tingkatan desa kan masing-masing ada. Nah ini saling berkoordinasi. Jadi berjenjangnya ini kita perkuat. Begitu. Oke, baik. Bu, ini kan hari-hari ini kan hari-hari tinggal menunggu jam ya. Pastinya Bawaslu ini ya merasa deg-degan karena pastinya akan ada hal-hal yang jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan gitu. Bagaimana Bawaslu mempersiapkan ini ya, persiapan ini supaya nanti di hari-hari sampai tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian mengedukasi masyarakat kalau ada apa-apa silahkan langsung menginformasikan kepada Bawaslu Jawa Tengah misalnya menemukan hal-hal kecurangan dan sebagainya. Nah, apa yang perlu masyarakat berikan edukasi dari Bawaslu ya Bu ya? Apa yang bisa diberikan kepada masyarakat terhadap edukasi tersebut dalam melaporkan yang baik, melaporkan yang bisa dipertanggungjawabkan itu seperti apa gitu Bu? Ya. Jadi kalau ada dirasa ada dugaan pelanggaran itu disampaikan secara resmi ke Bawaslu Kabupaten Kota. Resmi atau ya ada akan dijelaskan terhadap mekanisme prosedur laporannya bagaimana, itu pasti akan disampaikan ya. Jadi saya kira itu. Kemudian yang kedua terkait dengan menjelang pemungutan ya, beberapa waktu yang lalu itu kami sudah mengidentifikasi ya, jadi mengidentifikasi isu-isu strategis yang kemungkinan yang bisa terjadi di TPS dan tentu saja isu-isu strategis ini menjadi kebijakan nasional ya, untuk dituangkan di dalam surat instruksi Bawaslu RI terhadap isu strategis dan penanganan penyelesaian problematika terhadap isu-isu strategis itu apa saja. Contohnya misalnya terkait dengan pemantau pemilu ya. Pemantau pemilu ini kan di ketentuan undang-undang akan kena pasal pidana ketika dia masuk TPS. Sementara untuk kabupaten kota yang pasangan calon tunggal itu pemantau pemilu itu bisa menjadi legal standing untuk di mana. Kayak ini kan ini potensi persoalan. Nah, ini sudah ada jalan keluarnya. Bagaimana pemantau pemilu ini bisa masuk tanpa kena persoalan pidana itu. Jadi sudah ada solusi-solusi yang kita siapkan. Artinya memitigasi kekosongan-kekosongan hukum regulasi itu. Insya Allah sudah kami prepare ya Mas Alam terkait hal tersebut. Jadi memang pesan saya ya seluruh penyelenggara pemilu itu dijaga kesehatan jantungnya kan. Maksudnya jangan kaget ketika ada dinamika ya. Nah itu aja, kesehatan jantungnya dijaga gitu aja. Jadi teman-teman bertuju ini pastinya istirahatnya kurang ya Bu ya. Istirahatnya kurang, siap untuk menerima masukan dan pastinya maki-maki gitu kan ya, udah biasa. Oke Bu, ngomong soal maki-maki nih Bu. Wah, media sosial kalau saya lihat TikTok, Instagram, Facebook, apalagi Facebook ini kan lebih terang-terangan nih. Saya dapat ini, fotonya ini, semacam itu. Ini jangan-jangan Bawaslu tidak kerja, masa sudah diupload, tidak ada tindakan sama sekali. Jangan-jangan Bawaslu ini tidak bekerja sama sekali untuk mengamankan hal tersebut. Nah, bagaimana Bawaslu menanggapi ini Bu? Sebenarnya politik uang itu ya gimana ya membuktikannya agak susah, tapi itu masyarakat mengalami hal tersebut. Nah, bagaimana Bawaslu melihat Bu ya, melihat fenomena ini di masyarakat sekarang ini yang masif media sosialnya Bu? Ya, jadi demokrasi era post-truth ya, kayak tulisannya Huntington itu, dan beberapa waktu lalu itu kami membuktikan gitu loh. Jadi ada di salah satu kabupaten itu, jadi video itu digabungkan padahal itu tempatnya itu yang berbeda. Nah kayak gitu. Nah laporan tuh kayak ini pelanggaran bahwa pengunyalgulaan, tetapi ketika proses penelusuran dan seterusnya itu tempat yang berbeda. Kan boleh saja calon ini kampanye di dalam rumahnya sendiri gitu-gitu kan, bisa jadi saling memfitnah ya Bu ya. Nah ya itu makanya segala hal informasi itu ya harus kita verifikasi dulu terhadap kebenarannya, karena kita harus sadar ya bukunya Huntington Gelombang 3 Demokrasi itu terkait dengan era post-truth ini yang memang penyelenggara memang harus hati-hati untuk memvalidasi, memverifikasi. Ya sebenarnya kami ini sudah juga ada dalam satu pokja dengan
Kementerian Kominfo, kemudian teman-teman Mafindo, kemudian mungkin Polda Krimsus ya yang terkait dengan cyber itu. Nah, itu sudah kita lakukan upaya itu, sehingga ada hal-hal yang tadi sampaikan ini harus divalidasi, diverifikasi terhadap kebenarannya itu. Begitu. Bu, untuk Bu Diana, untuk melihat tersebut ini masyarakat kan nggak tahu ya, kita kan dikasih siapa, apakah tim sukses dari pihak lawan atau benar-benar itu yang mengasih kan belum tahu ya Bu ya, karena masyarakat ini kan saling berkamuflase, saling ini. Nah, sebenarnya yang dimaksud masyarakat mungkin ada yang butuh penjelasan Ibu. Yang dimaksud dengan money politik, sehingga money politik ini bisa menjadi potensi pelanggaran itu yang seperti apa sih Bu di masyarakat? Karena masyarakat ini kan apa ya Bu, sebagai bahan tempur yang bisa diadu domba, apalagi di panas-panas sekarang kan banyak hal yang perlu diberikan pencerahan Bu. Yang dimaksud dengan kategori politik uang itu yang seperti apa gitu, supaya nanti masyarakat bisa gini toh gitu. Ya, menjanjikan, jadi menjanjikan uang atau barang gitu ya. Jadi itu jelas ya, ya kita juga perlu mengedukasi masyarakat itu melabeling diri bahwa ini tuh politik uang itu merusak tatanan demokrasi ke depan gitu. Nah, itu yang memang perlu kita terus-menerus tadi, makanya upaya-upaya kultural masyarakat itu menjadi penting ya, menjadi penting untuk masyarakat kita. Di 28 juta pemilih itu. Iya. Pastinya kan ada tim sukses ya. Ini bukan mengejudge ya, pastikan ada black campaign atau apa yang mungkin untuk mengadu domba masyarakat di bawah. Masyarakat juga perlu tahu ya Bu ya. Ini harus seperti ini jalannya gitu. Jadi masyarakat juga perlu diedukasi dengan lebih masif. Salah satunya lewat kultural tadi gitu ya Bu ya. Dan jangan sampai yang namanya beda pilihan ini menjadi pemecah belah begitu. Misalnya dalam satu keluarga pilihannya beda jadi neng-nengan. Ada yang keluar grup ya. Ada keluar grup. Nah, itu kayak gitu. Jangan sampai semacam itu. Jangan sampai semacam itu. Oke. Baik, Bu Diana, kita akan break sejenak, tapi ada pertanyaan yang mengganjal, mungkin masyarakat juga ini perlu di ini. Nah, bagaimana tantangan nih Bu menghadapi pemilu pilkada ini? Kalau kita lihat pilkada yang tahun lalu ini kan ya media sosial pasti banyak ya Bu, tapi tidak semasif sekarang. Apalagi sekarang ini video semakin merajalela, foto dan sebagainya merajalela. Nah, tantangan-tantangan yang muncul dihadapi Bawaslu sendiri setelah dimitigasi ini apa sih Bu yang menjadi tantangan terberat ketika untuk menuju pemilihan yang benar-benar sesuai dengan undang-undang itu Bu? Ya, jadi kita bicara fakta empirik juga ya Mas Alam. Jadi sepanjang tahun 2004 itu tidak ada penyelenggara pemilu ini yang tidak bisa melaksanakan tahapan pemilu gitu ya, dengan segala hiruk pikuknya ya, dan dengan segala tantangan-tantangan yang dihadapi ya. Tapi kan tantangan ini kan kita minimalisir ya, tadi yang sampaikan upaya-upaya berkolaborasi, bersinergi. Ya, tentunya Bawaslu ini mungkin tidak punya kemampuan kapasitas seperti fact checkernya Mafindo. Nah, Mafindo, teman-teman Mafindo ini sangat punya kompetensi ya terhadap hal ini. Dan sekarang demokrasi era post-truth ya, kita harus semakin erat bergandengan dengan teman-teman Mafindo, kemudian Kominfo yang punya kewenangan undang-undang, kemudian berbagai platform media sosial yang yang punya kewenangan juga ya. Nah, itu yang pernah kita lakukan ketika ada hoax dan seterusnya ini, media sosial ini penanggung jawab media sosial ini seperti Meta gitu, mereka ini bisa punya kewenangan men-take down misalnya. Ini kan bagian dari upaya-upaya itu. Tentunya tantangannya sudah jelas di depan mata kan. Tadi saya sampaikan demokrasi era post-truth itu orang bisa apa aja gabung karena memang profesionalitas penyelenggara itu loh pemroduksi hoax itu ada. Namanya buzzer sekarang. Nah, itu ya, pemroduksi hoax itu ada, dan mereka ini gajinya lebih tinggi daripada penyelenggara pemilu. Nah, ini Bu yang menjadi tantangan ini. Ini mungkin kembali ke hati nurani ya Bu ya. Kalau membuat hoax ini kan bukan hanya 5 tahun ya Bu. Ini kan akan menjadi luka yang bisa merusak atau mempecah belah bangsa kita ya Bu ya. Nah, iya, itu yang yang
memang profesionalitas di situ. Nah itu yang memang harus dan itu menjadi pekerjaan ya Bu ya. Iya itu, dan saya pernah mendengar di forum itu ya, ada yang per bulan itu sampai puluhan juta dengan mereka menerima order untuk hak itu. Artinya tahu ya, kita ada fakta-fakta itu. Nah bagaimana mengantisipasi itu? Ya udah, kita itu tadi ya itu bersama. Di samping itu kita lebih memproduksi berita-berita baik gitu kan, menjadi penyelenggara kita sampai bawah ini menjadi cyber army-nya penyelenggara pemilu gitu kan. Ketika media sosial ini bombardir dengan berita-berita baik gitu kan, hoax-nya kan akan kurang ya Bu ya. Artinya untuk algoritmanya juga dia akan turun ya Bu ya, yang baik jadi lebih baik. Itu juga menjadi peran besar masyarakat bagaimana memproduksi hal yang baik, karena pilkada ini kan apalah ya Bu ya. Maksudnya itu untuk memilih pemimpin, dan itu jangka waktunya hanya 5 tahun. Jangan sampai kita termakan oleh hoax atau berita palsu sehingga masa kita antar saudara pecah, keluarga bisa saling tidak menyapa. Itu kan menjadi hal-hal yang aneh. Nah Bu, nanti di segmen terakhir kita akan mendengarkan dari Bawaslu sendiri bagaimana pemangku kepentingan ini ya, masyarakat ini berperan aktif dalam mendukung suksesnya pemilihan 2024 ini. Tapi tetaplah bersama kami, setelah jeda akan kembali lagi dalam program Bangga Jateng. Senang sekali Anda masih setia di Simpang 5 TV dalam program Bangga Jateng. Bangga Jateng pastinya memberikan program yang mengedukasi Anda. Hari ini di hari tenang ya, menuju ke pemilihan pilkada. Mungkin Anda yang ada di kabupaten akan memilih bupati. Pastikan di masa tenang ini sebagai kontemplasi Anda untuk memilih siapa sih pimpinan kita atau siapa nanti yang akan memimpin kita selama 5 tahun ke depan. Dan tentunya Anda akan memilihnya nanti di tanggal 27. Jangan sampai Anda mungkin golput gitu ya, karena ini akan menentukan nasib daerah Anda sendiri termasuk provinsi Anda. Baik Bu, kita lanjut lagi Bu Diana. Bu Diana, tadi kita sempat terpotong oleh jeda iklan. Nah apa sih Bu di Bawaslu Jawa Tengah ini dalam bahasanya itu dalam kerjasama bersama dengan pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah ataupun media-media yang ada secara konvensional, media cetak, elektronik ataupun televisi, untuk menyukseskan yang namanya pilkada ini, Bu? Ya, jadi kolaborasi sinergi yang saya sampaikan di awal ya. Jadi dengan pemerintah daerah, gitu ya, intensitas atau kuantifikasi pertemuan ini selalu kita intensifkan gitu ya. Kemudian dengan media juga ada media gathering yang kita siapkan untuk memberikan informasi terhadap seluruh tahapan. Terus kemudian apalagi tadi pemangku kepentingan ya, pemerintah, kemudian media ya, tadi bertali temali dengan kelompok-kelompok masyarakat yang memang konsen di dalam isu pemilu atau pilkada, itu yang memang bisa kita lakukan untuk mendorong pilkada kita jujur, adil, dan bermartabat gitu, Mas. Oke. Bu, sebelum kita closing, ini kan netralitas. Kemarin sempatnya saya melihat itu berita mungkin di Jawa Tengah atau di mana ada sekelompok kepala desa yang melakukan semacam gathering bersama untuk memilih atau memobilisasi untuk memilih calon paslon tertentu semacam itu, dan Bawaslu hadir di sana, akhirnya bisa tidak berjalan. Nah, bagaimana hal tersebut kita untuk menjaga itu Bu ke depan supaya nanti tanggal 27 benar-benar tidak ada hal yang semacam itu lagi, atau mengakomodasi dari teman-teman perangkat atau semacamnya? Iya, Bawaslu Jawa Tengah beberapa minggu lalu gitu ya, mengadakan acara besar yang bertajuk netralitas kepala desa, lurah, ASN, TNI, dan Polri gitu ya. Jadi di forum itu hadir juga Wamendagri Pak Bima Arya yang menegaskan terkait dengan netralitas tersebut. Kemudian juga Bapak PJ Gubernur Jawa Tengah hadir juga, Ketua Bawaslu RI. Artinya penegasan-penegasan yang disampaikan, dan di forum itu kita mengundang perwakilan
kepala desa lurah se-Jawa Tengah gitu. Jadi ada kepala desa dan di berbagai forum juga upaya-upaya untuk mensosialisasikan terkait hal tersebut gitu ya. Seperti yang disampaikan Mas Alam itu tadi, Bawaslu itu melakukan tindakan pencegahan sehingga di dalam kemarin sempat itu ya di Kota Semarang itu dicegah sehingga forum itu tidak seperti yang dituduhkan untuk mendukung salah satu paslon. Jadi ada upaya-upaya baik itu pertemuannya itu tadi saya sampaikan Pak Wemendagrinya hadir itu di situ menyampaikan langsung kepada kepala desa, perwakilan kepala desa se-Jawa Tengah di 35 kabupaten kota masing-masing ada perwakilannya untuk hadir di forum itu di Solo, dan ada Pak PJ Gubernur juga menegaskan, kurang apalagi penegasan ini kan artinya upaya-upaya secara terstruktur karena mereka kan di bawah Bupati Wali Kota ya kan, Bupati Wali Kota, dan di situ juga Bupati Wali Kota diundang juga di forum itu, ada Bupati Wali Kota, kemudian asisten sekda, asisten pemerintahan di pemerintah provinsi. Artinya itu upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah tadi yang saya sampaikan. Pak Wemendagrinya hadir sebagai koordinator ya. Ya. Terus kemudian saya lihat itu kepala Korpri ya Pak Prof Yudan itu juga di akun TikToknya itu menghimbau. Nah itu ada himbauan-himbauan itu yang dilakukan. Oke. Gitu masalah. Benar sekali Bu. Ini berarti kan anggapan masyarakat Bawaslu ini mencari-cari alasan supaya ada kerjaan aja, cari-cari masalah tugasnya. Bagaimana Bu? Tanggapan semacam itu bagaimana? Padahal intinya kan Bawaslu hanya meluruskan ya Bu ya. Apa yang tidak sesuai dengan undang-undang itu kok diluruskan. Bukan berarti Bawaslu ini mencari-cari masalah ya Bu ya. Ya, itu bagian dari apa yang harus kita terima gitu ya, sebagai penyelenggara, tapi artinya penjelasan kinerja dan seterusnya itu sebenarnya sudah menjawab ya. Orang ini bebas saja mereka menyampaikan. Saya itu dulu pernah gitu ya. Jadi di akun saya itu. Jadi kan kami ini kan pas provinsi ya, KPU provinsi menetapkan di malam hari, padahal memang kan sebenarnya harus tidak ada jeda, karena kalau ada jeda itu malahan yang menimbulkan kecurangan ya, bisa dituduh kecurangan. Itu aja sampai dibunyikan. Untung penyelenggaranya tidak mati gitu. Ya udah saya istighfar aja sambil ngelus dada gitu ya. Astagfirullah. Itu aja. Enggak apa-apa. Memang risiko sebagai penyelenggara dibunyi-bunyikan apapun, karena memang kami dibayar dari pajak rakyat gitu kan. Sehingga kami harus berbesar hati, berlapang dada untuk menerima. Untuk melaksanakan iya, betul. Ya. Oke. Ya. Bu, mungkin ini sedikit pribadi ya Bu ya. Bagaimana sih menjadi seorang anggota Bawaslu ini, pernah nggak sih mendapatkan ancaman-ancaman ataupun awas ya nanti kalau mungkin ya namanya tim sukses ataupun apa kan namanya orang nggak bertanggung jawab kan, namanya mengintimidasi kan pasti ada Bu, untuk melemahkan pengawasan khususnya di Jawa Tengah. Secara pribadi Bu, apakah pernah mendapatkan hal-hal semacam itu? Ya kalau langsung sih tidak pernah, tetapi kan penyelenggara ini kan sebenarnya bisa ketika kita bisa imparsial, artinya memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu itu, saya kira persoalan-persoalan itu nggak akan muncul gitu ya. Jadi salah satu prinsip kode etik yang mengikat kerja-kerja kita adalah imparsial, artinya memberikan kesempatan yang sama, peluang yang sama kepada seluruh peserta pemilu, sehingga peserta pemilu ini menjadi trust, memberikan kepercayaan kepada penyelenggara. Bawaslu untuk benar-benar mengawasi sebagai langkah terakhir nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ditemukan. Itu tadi 3 penindakan ini upaya akhir yang memang setelah pencegahan dan pengawasan. Oke. Bu, untuk Bawaslu sendiri apakah nanti siap untuk digugat atau semacamnya, udah menyiapkan simulasinya ataupun backupnya supaya nanti pelaksanaannya ini Bawaslu tidak kerja nih misalnya semacam itu, apakah sudah menyiapkan hal-hal semacam itu? Kalau kan memang undang-undang ini kan memberikan ruang sengketa hasil ya. Dan di dalam sengketa hasil pilkada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, ini Bawaslu dalam kapasitas memberi keterangan. Jadi pengalaman di pemilu 2024, jadi
ada salah satu permohonan ya, permohonan sengketa hasil itu amar putusan MK itu sampai 900 halaman ya Mas Amar. Hampir 50%-nya saya masih ingat itu, halaman 434 sampai 959 itu adalah tulisan pemberi keterangannya Bawaslu Jawa Tengah itu. Karena memang yang disoal ada 545 TPS. Banyak artinya dan di dalam statement Ketua MK Prof Hartoyo dan Prof Saldi Isra di dalam BIMTEK yang beliau isi untuk 35 Bawaslu Jawa Tengah, beliau itu menyampaikan bahwa Bawaslu ini adalah mata dan telinga mahkamah. Jadi pemberi keterangan ini Bawaslu ini dianggap lembaga yang memang tidak punya kepentingan apa-apa terhadap kontestasi itu ya. Kalau KPU-nya kan termohon ya, ada mohonnya itu. Jadi ini fakta-fakta, dan yang menyampaikan ini Ketua MK langsung gitu. Prof Hartoyo dan Prof Saldi Isra. Iya, wakil ketua dan wakil ketua. Begitu kira-kira. Baik Bu, tidak terasa kita udah ngobrol banyak hal. Pastinya banyak hal yang juga masyarakat dapatkan dari perbincangan kita, karena kita dalam masa ini, kontemplasinya dalam masa tenang ini, tugas Bapak Ibu adalah menentukan sesuai dengan hati nurani mana yang akan Bapak Ibu pilih. Sekali lagi Bapak Ibu, yang namanya money politik ini bisa dicegah kalau masyarakat sudah mulai sadar bahwa hal tersebut akan menjerumuskan masyarakat ya Bu ya, untuk menciptakan atau membuat konflik baru gitu Bu. Ya. Bawaslu Jawa Tengah sebelum acara ini selesai mungkin ada closing statement untuk menguatkan mulai dari Bawaslu kabupaten kota, kemudian juga teman-teman di kecamatan, bahkan PTPS yang nanti akan siap terjun tanggal 27 untuk mengawasi pelaksanaan pilkada ini Bu. Ya. Saya nyitir aja ya. Boleh. Jadi, tulisan Robert F. Kennedy, Jaksa Agung AS yang ke-64 ya. Ini mungkin bukan cuman untuk PTPS ya, tapi seluruh Bawaslu punya kewajiban tadi mendorong partisipasi masyarakat gitu ya. Election remind us not only of the right but the responsibilities of citizenship in a democracy. Kurang lebihnya artinya pemilu itu mengingatkan kita tidak hanya tentang hak tapi tentang tanggung jawab kewarganegaraan dalam demokrasi. Jadi marilah kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab atas nasib bersama gitu ya, memberikan bertanggung jawab atas pilihan kita gitu ya, memberikan hak kita di tanggal 27 November untuk menghasilkan pemilih yang bisa sesuai harapan pemilih di wilayah masing-masing. Untuk seluruh pengawas sampai PTPS di 56.812, teman-teman pengawas desa, kelurahan, pengawas kecamatan, dan Bawaslu kabupaten kota, marilah kita sama-sama bersinergi, kolaborasi, menguatkan setiap jajaran untuk bisa melaksanakan tugas pokok fungsi Bawaslu di dalam pilkada di kabupaten kota masing-masing secara khusus dan pilihan gubernur secara umum. Kira-kira itu Mas Alam yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas edukasinya kepada masyarakat. Baik. Luar biasa sekali, kami mengapresiasi atas langkah Bawaslu Jawa Tengah dalam masa tenang ini memberikan informasi dan edukasi. Mudah-mudahan masyarakat jauh lebih menemukan banyak pemahaman dan juga mendapatkan oh iya ya, sudah mulai tergugah Bu untuk memilih mana yang baik dan benar. Gitu. Terima kasih pemirsa, Anda sudah menyimak program Bangga Jateng ini dengan tema pada kesempatan hari ini adalah persiapan Bawaslu Jateng dalam pengawasan pemungutan suara pemilihan 2024. Saya Alam Perdana mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih. Bu Diana, terima kasih sudah hadir Mas hari ini. Ya. Luar biasa sekali atas penjelasannya. Terima kasih, senang bertemu. Sama-sama Bu. Teman-teman. Hati-hati nanti. Ya. Oke, baik, selamat bertugas ya Bu bersama teman-teman. Untuk teman-teman PTPS, Bawaslu, Kabupaten Kota, tetap semangat karena dari provinsi sudah mendukung dan sudah menyiapkan banyak hal, banyak teknik-teknik yang ataupun cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Sekali lagi, koordinasilah dengan baik dan jangan lupa tanggal 27 untuk memilih calon dan bupati, wali kota,
dan gubernur dan wakilnya. Saya Alam Perdana pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.